waktu di 8 bulan itu usaha mulai goyang. Padahal produksi itu lancar, konsumen tetap datang, banyak pelanggan gitu kan. Tapi kok ada aja gitu ganjalan-ganjalan di dalam usaha itu gitu. Tapi di situ kami nggak menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Apriyadi, biasa dipanggil Apri. Alhamdulillah saya tinggal di Jalan Deli Tua. Kegiatan saya saat ini wirausaha martabak yang udah saya gelutin dari sejak kuliah dulu 2010. Alhamdulillah saat ini ada beberapa cabang usaha saya. Kalau berbicara tentang riba, saya mengenal riba dulunya waktu di tahun 2003. Jadi saya dulu ada usaha keluarga. Dulunya usaha keluarga saya bisa dibilang ya lumayan, alhamdulillah bisa awalnya mempunyai karyawan 5 orang gitu kan. Kemudian namanya kita pebisnis dulu pastinya butuh modal gitu kan. Jadi salah satu modalnya ada ditawarin teman dari bank gitu. Jadi pinjaman ke bank, awalnya ke bank syariah, itu waktu itu masih di angka 50 juta. Jadi dengan modal segitu kita bisa beli alat, kita bisa ngembangin usaha gitu kan. Memang kita lihat wah usahanya makin berkembang gitu kan, semakin berkembang, peralatan makin lengkap gitu kan. Kemudian berjalan 1 tahun, orang bank ini nawarin lagi. Namanya kalau kita lancar, orang bank pasti nawarin lagi, gimana mas, mau di top up lagi nggak gitu kan. Yaudah diambil lagi 100 juta, dianggap 100 juta. Dengan uang 100 juta itu kita bisa ngembangin lagi gitu. Ngembangin lagi, itu nggak bertahan lama, mulai jalan 6 bulan, usaha mulai goyang gitu. Usaha mulai goyang, kredit mulai macet. Jadi solusinya ada lagi dari pihak pelaku riba ini, nawarinnya itu sangat luar biasa sekali, sangat tergiur lah gitu kan. Ini utang yang ini bisa kita lunasin dan bapak juga bisa dapat uang lagi gitu buat modal lagi. Jadi di take over ke bank konvensional di angka 350 juta. Jadi ada sisanya sekitar 250 juta. Siapa yang nggak seneng kan megang uang tunai 250 juta gitu kan. Jadi dibuat usaha lagi, dibuat modal lagi. Sisanya juga masih ada lagi, bisa untuk yang lain-lain gitu kan. Jadi dengan uang 250 juta dikembangin lagi usaha. Sampai usaha makin besar, memang pabrik ini juga lebih besar. Dulunya saya usahanya itu pabrik roti gitu kan. Jadi karyawan sampai 30 orang. Jadi usaha besar, karyawan banyak, konsumen juga banyak yang ngambil, produksi juga jalan terus gitu. Tapi bertahan hanya 8 bulan. Jadi waktu di 8 bulan itu usaha mulai goyang. Padahal produksi itu lancar, konsumen tetap datang, banyak pelanggan gitu kan. Tapi kok ada aja gitu ganjalan-ganjalan di dalam usaha itu gitu. Tapi di situ kami nggak menyadarinya. Mungkin menyadarinya hanya ya mungkin namanya rezeki, kadang turun, kadang naik gitu kan. Jadi kemudian kami nggak hiraukan itu, uang ini masih banyak. Namanya uang masih banyak, kalau kurang modal uang masih banyak, produksi lagi, tutup lagi gitu. Jadi untuk beli bahan juga nggak mikirin uang yang masuk untuk dikelola, malah uang yang sisa uang riba itu terus dikerokin, lama-lama habis gitu. Udah mulai habis gitu, di situ baru mikir, kok uang tinggal segini, uang udah habis, uang dari riba, padahal angsuran juga harus dibayarin terus gitu kan, sampai 5 tahun ke depan gitu. Mulai dari situ saya dengan keluarga mulai mikir, ini masalahnya di mana gitu. Kok usahanya lancar, produksi lancar,
tapi uang nggak nampak, nggak kelihatan, malah uang sisa dari pinjaman itu yang terus diambilin gitu. Di situ mulailah kami berpikir kan, ini nggak bisa dipertahankan gitu kan, nggak bisa dipertahankan. Kemudian disitulah kemarin akhirnya pabrik saya ditutup, rumah dijual gitu, rumah saya dijual. Kemudian saya juga udahlah, nggak mau kredit lagi gitu. Saya kembali kerja di salah satu BUMN walaupun saya kontrak, sambil saya usaha juga kemarin, usaha martabak itulah yang saya mulai setelah saya tutup pabrik itu bersama keluarga saya. Kemudian di situ saya tergiur lagi, namanya riba ini memang menggiurkan, sangat menggiurkan gitu kan. Malah di situ saya ditawarin kartu kredit, terus juga saya diajak sama teman. Teman ini salah satu IO di Kota Medan, jadi sering manggil pembicara dari Jakarta gitu kan, bagaimana memulai bisnis, bagaimana cara mengajukan pinjaman ke bank gitu kan, dan saya salah satu dari tim itu gitu. Jadi di situ kami kalau ada seminar saya sering jadi testimoni, cara meminjam uang bank kayak gini, seperti ini caranya, seperti ini kartu kredit seperti ini, pemakaiannya seperti ini gitu kan. Jadi ya saya di situ ngerasa kalau udah seminar banyak yang datang, kayaknya wah saya nanti bakal banyak dapat nih gitu kan. Padahal saya di situ mengajak orang untuk masuk neraka kan, ayo buat kartu kredit, ayo pinjam ke bank, usaha harus pinjam ke bank gitu. Di situ saya mulai berbuat riba lagi, saya ngambil kartu kredit lagi, saya buat usaha untuk martabak dengan modal dari bank lagi gitu. Itu yang awalnya kemarin hanya jaminan BPKB. Itu awalnya kemarin saya mau buka usaha itu sebenarnya mau jual sepeda motor ini buat usaha. Tetapi ada juga itu yang tadi teman yang kerja di riba malah bilang ini sepeda motor kamu bisa dapat 25 juta daripada kamu jual hanya 7 juta. Akhirnya saya dikasih uang 25 juta. Saya buka usaha martabak 1 stand. Alhamdulillah tutup gitu. Hanya jalan 6 bulan. Nah, di situ saya mulai lagi kan, apa ini kembali seperti usaha dulu gitu. Saya mulai tersadar lagi. Kemudian usaha saya harus ditutup gitu. Di situ udahlah, mungkin sampai di sini aja lah riba ini gitu kan. Tapi masih ada juga kemarin yang rumah yang dulunya saya jual, saya ngontrak, saya ngambil KPR lagi gitu. Jadi itulah awal saya dulu mengenal riba, dan saya udah nggak mau lagi gitu, apalagi melihat dampaknya itu gitu.